Pada abad ke-8 hingga ke-10, wilayah Banyumas berada di bawah kekuasaan Kerajaan Medang atau Mataram kuno yang dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha besar di Jawa Tengah. Kerajaan ini berkembang pesat dengan pusat kekuasaan di sekitar wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Wilayah Banyumas saat itu menjadi salah satu bagian penting dalam jaringan kerajaan, terutama karena letaknya yang strategis di sepanjang aliran Sungai Serayu, yang berfungsi sebagai jalur transportasi dan perdagangan utama. Kekuasaan Medang membawa pengaruh besar terhadap perkembangan budaya dan kepercayaan masyarakat di wilayah ini. Agama Hindu dan Buddha mulai berkembang pesat, ditandai dengan aktivitas keagamaan dan pembangunan situs-situs keagamaan. Bukti arkeologis dari era ini terlihat dalam bentuk candi-candi kecil, prasasti, dan artefak yang ditemukan di beberapa titik wilayah Banyumas. Beberapa prasasti kuno mencatat kegiatan ritual keagamaan, pengelolaan tanah, serta sistem pemerintahan berbasis agraris yang diterapkan pada masa itu. Selain itu, banyak motif ukiran dan relief khas Hindu-Buddha yang ditemukan, menunjukkan bagaimana seni dan budaya klasik mulai berakar di masyarakat. Pengaruh Kerajaan Medang tak hanya terbatas pada agama, tetapi juga menyentuh struktur sosial dan tradisi lokal yang kelak menjadi dasar budaya Banyumas. Pada masa berkembangnya Kerajaan Pajajaran di barat dan Majapahit di timur, wilayah Banyumas menjadi zona strategis yang dipengaruhi oleh kedua kerajaan besar tersebut. Pajajaran, yang berpusat di wilayah Jawa Barat, memiliki pengaruh kuat di bagian barat Banyumas, terutama melalui jaringan perdagangan darat dan sungai. Pajajaran dikenal memiliki sistem perdagangan yang maju, dan pengaruh ini menyentuh masyarakat lokal, termasuk dalam perkembangan sistem ekonomi berbasis komoditas agraris dan hasil hutan. Jalur Sungai Serayu menjadi penghubung utama bagi para pedagang untuk mengangkut hasil bumi ke wilayah lain, sehingga Banyumas menjadi simpul penting dalam perdagangan lintas wilayah. Di sisi lain, pada masa keemasannya, Kerajaan Majapahit juga memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Banyumas. Sebagai kerajaan maritim dan agraris yang sangat kuat, Majapahit membawa pengaruh besar dalam hal budaya, politik, dan agama. Tradisi Hindu-Buddha yang dominan di Majapahit turut memperkaya warisan budaya di Banyumas, yang ditandai dengan peninggalan arsitektur dan seni lokal. Kehadiran kedua kerajaan ini tidak hanya membentuk identitas Banyumas sebagai wilayah yang kaya budaya, tetapi juga menciptakan dinamika sosial yang beragam karena interaksi antara pengaruh barat dan timur. Pengaruh tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan sejarah dan budaya Banyumas di era selanjutnya. Pada abad ke-15, Islam mulai masuk ke wilayah Banyumas melalui jalur perdagangan dan dakwah. Pedagang dari pesisir utara Jawa, seperti Demak, Jepara, dan Tuban, memainkan peran penting dalam mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Banyumas. Jalur perdagangan yang melewati Sungai Serayu mempermudah penyebaran agama ini, karena wilayah tersebut menjadi tempat persinggahan strategis bagi para pedagang. Melalui interaksi perdagangan, nilai-nilai Islam secara bertahap diterima oleh masyarakat lokal, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi budaya. Para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran tauhid, doa, dan praktik ibadah sederhana. Selain itu, peran para wali dalam penyebaran Islam di Banyumas sangat signifikan. Wali-wali dari Kesultanan Demak, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, diperkirakan memiliki pengaruh dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya. Mereka menggunakan metode dakwah yang ramah, seperti melalui seni dan tradisi lokal, sehingga masyarakat Banyumas yang telah terbiasa dengan tradisi Hindu-Buddha dapat menerima Islam secara perlahan. Islamisasi di Banyumas berlangsung secara damai, menciptakan perpaduan unik antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Tradisi seperti slametan dan pengajian menjadi bukti bagaimana Islam beradaptasi dengan budaya masyarakat Banyumas. Pada abad ke-16, Kadipaten Pasir Luhur muncul sebagai salah satu wilayah penting di bagian barat Kesultanan Pajang. Terletak di daerah perbukitan yang strategis, Pasir Luhur menjadi pusat kekuasaan lokal yang mengatur wilayah sekitar, termasuk daerah yang kini dikenal sebagai Banyumas. Kadipaten ini dipimpin oleh Adipati Wirasabai, seorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki pengaruh besar dalam mengelola wilayah tersebut. Di bawah pemerintahannya, Pasir Luhur menjadi pusat administrasi dan pertahanan yang kokoh, memanfaatkan bentang alamnya yang berbukit untuk perlindungan dari ancaman eksternal. Kadipaten Pasir Luhur tidak hanya penting secara politik, tetapi juga berperan besar dalam perkembangan budaya dan ekonomi wilayah tersebut. Sebagai bagian dari Kesultanan Pajang, Pasir Luhur menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat, memfasilitasi hubungan dagang, serta memperkuat pengaruh Islam di daerah pegunungan ini.
Adipati Wirasaba I dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya, sehingga wilayah ini berkembang menjadi daerah yang makmur. Keberadaan Kadipaten Pasir Luhur menjadi tonggak penting dalam sejarah Banyumas, karena dari sinilah cikal bakal berdirinya Kadipaten Banyumas di kemudian hari. Setelah runtuhnya Kesultanan Pajang pada akhir abad ke-16, kekuasaan atas wilayah Banyumas, termasuk Kadipaten Pasir Luhur, beralih ke Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Proses peralihan ini terjadi seiring dengan ekspansi Mataram untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah barat. Kadipaten Pasir Luhur, yang sebelumnya menjadi salah satu pusat pemerintahan lokal di bawah Pajang, secara perlahan diserap ke dalam struktur pemerintahan Mataram. Penguasa Pasir Luhur pada waktu itu, yang setia kepada Pajang, akhirnya mengakui kekuasaan Mataram sebagai bagian dari proses politik yang berlangsung saat itu. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya, termasuk dalam mengintegrasikan wilayah Banyumas. Sultan Agung mengirimkan pejabat dan ulama untuk memperkuat pemerintahan dan menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut. Kadipaten Pasir Luhur kehilangan statusnya sebagai wilayah otonom dan menjadi bagian dari sistem administrasi Mataram. Meskipun demikian, identitas budaya lokal tetap terjaga, terutama dalam tradisi masyarakat dan seni. Di bawah pengaruh Mataram, wilayah Banyumas mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan, budaya, dan keagamaan, yang semakin memperkuat karakter Islam di daerah ini. Proses ini menjadi salah satu langkah penting dalam integrasi wilayah Banyumas ke dalam struktur kekuasaan Jawa Tengah pada masa itu. Adipati Wargawijaya, atau dikenal sebagai Adipati Wirasaba VI, adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan visioner. Pada masa pemerintahannya, Kadipaten Wirasaba menjadi wilayah yang makmur dan strategis, mengelola daerah yang luas dan kaya sumber daya. Namun, ketika usianya semakin tua, Adipati Wirasaba menghadapi tantangan terkait suksesi dan pengelolaan wilayah yang begitu besar. Untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, ia memutuskan untuk membagi wilayah Kadipaten Wirasaba kepada 4 putranya. Pembagian ini dilakukan dengan tujuan memberikan tanggung jawab kepada setiap pewaris, sehingga setiap wilayah dapat dikelola secara lebih efektif. Salah satu hasil dari pembagian ini adalah pembentukan wilayah Banyumas, yang diberikan kepada salah satu putranya, Raden Djoko Kaiman. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan yang baru, dengan Djoko Kaiman sebagai pemimpin pertamanya. Sebagai wujud penghormatan kepada ayahnya, Djoko Kaiman berkomitmen untuk menjaga warisan keluarga dan membangun Banyumas menjadi wilayah yang kuat secara politik dan ekonomi. Keputusan Adipati Wirasaba ini tidak hanya berpengaruh pada struktur pemerintahan lokal, tetapi juga menjadi awal mula terbentuknya identitas Banyumas sebagai wilayah mandiri yang memiliki sejarah dan budaya tersendiri. Pembagian ini menjadi titik penting dalam sejarah Banyumas, menandai peralihannya dari bagian Kadipaten Wirasaba menjadi entitas yang berdiri sendiri. Pada tahun 1582, Kadipaten Banyumas secara resmi didirikan oleh Raden Djoko Kaiman, yang kemudian dikenal dengan gelar Adipati Marapat. Sebelumnya, Raden Djoko Kaiman merupakan salah satu putra Adipati Wirasaba VI yang dipercaya untuk mengelola wilayah baru hasil pembagian Kadipaten Wirasaba. Sebagai pemimpin muda yang cerdas dan berwibawa, ia melihat potensi besar di sebuah daerah yang strategis di dekat aliran Sungai Serayu. Untuk memperkuat administrasi dan pengelolaan wilayahnya, Djoko Kaiman memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Banyumas. Langkah ini menjadi keputusan strategis yang membawa pengaruh besar bagi perkembangan wilayah tersebut. Pusat pemerintahan baru ini memiliki akses yang mudah ke jalur perdagangan sungai, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, letaknya yang subur memungkinkan pengembangan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Di bawah kepemimpinan Adipati Marapat, Kadipaten Banyumas mulai membangun struktur pemerintahan yang kokoh, memperkuat tradisi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pendirian Kadipaten Banyumas ini menandai tonggak awal bagi wilayah tersebut sebagai entitas politik dan sosial yang mandiri, sekaligus menjadi cikal bakal Kabupaten Banyumas yang kita kenal saat ini. Nama Banyumas memiliki makna simbolis yang mencerminkan karakteristik wilayah ini. Secara etimologis, nama Banyumas berasal dari 2 kata dalam bahasa Jawa, yaitu banyu yang berarti air dan mas yang berarti emas. Kombinasi ini melambangkan kejernihan air yang melimpah dan kekayaan alam yang dimiliki daerah ini. Sungai Serayu, yang mengalir membelah wilayah Banyumas,
menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat setempat. Air yang jernih dari sungai ini dianggap sebagai anugerah, sementara kekayaan alam yang tersebar di sepanjang daerahnya diibaratkan seperti emas yang berharga. Menurut tradisi lisan, penamaan ini juga mencerminkan harapan agar wilayah Banyumas selalu subur dan makmur, seperti air yang mengalir tanpa henti dan emas yang menjadi simbol kesejahteraan. Selain itu, nama Banyumas juga merefleksikan hubungan erat masyarakat dengan lingkungan alam mereka, di mana sumber daya alam yang melimpah dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Nama ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi identitas yang kuat bagi masyarakat Banyumas hingga saat ini, menggambarkan potensi dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Setelah didirikan pada tahun 1582, Kadipaten Banyumas tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang mandiri di bawah kepemimpinan Adipati Marapat dan para penerusnya. Dengan lokasi strategis di dekat Sungai Serayu, Banyumas memiliki keunggulan sebagai jalur utama perdagangan dan transportasi. Aktivitas perdagangan di sepanjang sungai ini memungkinkan masyarakat Banyumas untuk menjual hasil bumi mereka, seperti beras, rempah-rempah, dan hasil hutan, ke wilayah lain. Sungai Serayu tidak hanya menjadi urat nadi perekonomian, tetapi juga mempertemukan berbagai budaya, memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat Banyumas. Sebagai kadipaten yang mandiri, Banyumas mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan tradisi pemerintahan berbasis kearifan lokal. Para pemimpin kadipaten tidak hanya mengelola pemerintahan, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan yang adil dan merakyat. Selain itu, budaya khas Banyumas mulai berkembang, termasuk dalam seni, bahasa, dan tradisi lokal, seperti seni lengger dan calung yang menjadi ciri khas hingga kini. Dengan perpaduan antara kekuatan ekonomi, budaya, dan pemerintahan yang stabil, Kadipaten Banyumas menjadi salah satu wilayah yang penting di Jawa Tengah pada masanya. Kemajuan ini juga menjadi fondasi bagi perkembangan Banyumas di era modern. Pada abad ke-18, Banyumas terpengaruh oleh dinamika politik Kesultanan Mataram, khususnya setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian ini menandai pembagian Kesultanan Mataram menjadi dua entitas utama, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, sebagai hasil kompromi politik antara pihak-pihak yang bertikai, dengan campur tangan Belanda, VOC. Banyumas, yang sebelumnya berada di bawah kendali Kesultanan Mataram, kemudian dimasukkan ke dalam wilayah pengaruh Kasunanan Surakarta. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap struktur pemerintahan dan hubungan politik Banyumas. Sebagai bagian dari Kasunanan Surakarta, Banyumas diharuskan mengikuti kebijakan-kebijakan pusat, termasuk dalam urusan administrasi dan penarikan pajak. Meskipun demikian, Kadipaten Banyumas tetap mempertahankan karakter lokalnya, dengan para pemimpin setempat berusaha menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Pengaruh Surakarta juga memperkaya budaya Banyumas, termasuk dalam seni dan tradisi yang berkembang, meskipun identitas khas Banyumas tetap terjaga. Perjanjian Giyanti menjadi momen penting dalam sejarah Banyumas, menandai integrasi wilayah ini ke dalam dinamika politik yang lebih luas di Jawa Tengah. Pada awal abad ke-19, Banyumas secara resmi berada di bawah kendali kolonial Belanda setelah berakhirnya Perang Jawa, 1825-1830, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kekalahan pasukan Diponegoro membawa dampak signifikan bagi wilayah-wilayah di Jawa, termasuk Banyumas, yang menjadi bagian dari kekuasaan langsung pemerintah kolonial. Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan baru untuk memantapkan kendali mereka atas wilayah ini. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dimulai pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan petani lokal untuk menanam komoditas tertentu, seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Dampak sistem ini sangat dirasakan oleh masyarakat Banyumas. Meskipun wilayah ini memiliki tanah yang subur, kewajiban tanam paksa membuat rakyat menderita karena mereka kehilangan kontrol atas tanahnya sendiri. Banyak dari mereka yang harus bekerja keras tanpa mendapat imbalan yang layak, sementara hasil panen lebih banyak dinikmati oleh Belanda. Selain itu, tekanan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Namun, meski di tengah tekanan kolonial, masyarakat Banyumas tetap menjaga tradisi dan identitas lokalnya, yang menjadi fondasi penting dalam perjuangan mereka melawan ketidakadilan di era kolonialisme. Tanam paksa ini juga menjadi salah satu faktor yang memicu perlawanan di berbagai daerah, yang kelak berkontribusi pada semangat kemerdekaan Indonesia. Pada masa kolonial, terutama setelah sistem tanam paksa diberlakukan,
pemerintah Belanda mulai membangun berbagai infrastruktur di wilayah Banyumas untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam. Salah satu proyek penting adalah pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan Banyumas dengan daerah lain, seperti Purwokerto, Cilacap, dan Semarang. Jalan-jalan ini tidak hanya mempermudah pengangkutan hasil bumi seperti kopi dan gula, tetapi juga memperkuat kendali pemerintah kolonial atas wilayah pedalaman. Selain itu, pembangunan jalur kereta api di akhir abad ke-19, terutama yang melintasi Purwokerto, semakin mempercepat mobilitas barang dan orang di Banyumas. Selain jalan dan jalur kereta, Belanda juga membangun sistem irigasi untuk mendukung pertanian di daerah ini. Irigasi yang baik memungkinkan produksi padi meningkat, meskipun sebagian besar hasil panen disalurkan ke pihak kolonial. Kota Banyumas sendiri berkembang menjadi pusat pemerintahan kolonial di wilayah itu, sebelum akhirnya ibu kota dipindahkan ke Purwokerto pada tahun 1937. Perkembangan infrastruktur ini, meskipun berorientasi pada kepentingan Belanda, memberikan dampak jangka panjang pada transformasi wilayah Banyumas, menjadikannya salah satu daerah yang memiliki akses logistik dan transportasi yang baik di Jawa Tengah. Infrastruktur yang dibangun pada masa itu masih menjadi tulang punggung bagi perkembangan ekonomi dan sosial Banyumas di era modern. Pada tahun 1937, terjadi peristiwa penting dalam sejarah administrasi Kabupaten Banyumas, yaitu pemindahan ibu kota kabupaten dari Banyumas ke Purwokerto. Keputusan ini diambil oleh pemerintah kolonial Belanda dengan pertimbangan strategis, terutama terkait dengan perkembangan transportasi dan ekonomi. Purwokerto, yang terletak lebih dekat dengan jalur kereta api, menawarkan akses yang lebih mudah untuk mobilitas barang dan orang, baik ke wilayah Jawa Tengah lainnya maupun ke pusat-pusat perdagangan. Jalur kereta api Purwokerto telah berkembang sejak akhir abad ke-19 dan menjadi salah satu faktor kunci dalam pengangkutan hasil bumi dari Banyumas ke kota-kota besar. Selain lokasinya yang strategis, Purwokerto juga memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat administrasi dan ekonomi. Wilayah ini telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, baik dalam infrastruktur maupun jumlah penduduknya. Pemindahan ibu kota ini membawa dampak besar pada perkembangan Purwokerto, yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Meskipun ibu kota dipindahkan, Banyumas sebagai daerah tetap mempertahankan warisan sejarah dan budayanya. Hingga saat ini, pemindahan ibu kota tersebut diakui sebagai salah satu langkah penting dalam transformasi Banyumas menjadi wilayah yang lebih modern dan dinamis. Pada awal abad ke-20, Banyumas menjadi salah satu daerah yang aktif dalam pergerakan nasional Indonesia. Wilayah ini memainkan peran penting sebagai pusat kegiatan politik, pendidikan, dan pergerakan untuk melawan penjajahan Belanda. Berbagai organisasi pergerakan nasional, seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo, memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat Banyumas. Tokoh-tokoh lokal mulai memperjuangkan hak-hak rakyat melalui jalur organisasi dan pendidikan, dengan menanamkan semangat kebangsaan. Sekolah-sekolah yang didirikan di wilayah ini menjadi tempat tumbuhnya kesadaran nasional bagi generasi muda. Salah satu tokoh besar yang lahir dari Banyumas adalah Jenderal Sudirman, seorang pahlawan nasional dan panglima besar pertama Tentara Nasional Indonesia. Lahir di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Sudirman dikenal sebagai figur yang penuh dedikasi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semangat kepemimpinan dan taktik gerilyanya menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Selain Sudirman, banyak tokoh lainnya dari Banyumas yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, baik melalui jalur politik, militer, maupun sosial. Peran Banyumas dalam pergerakan nasional tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menunjukkan bagaimana semangat juang rakyat Banyumas turut menyumbang pada tercapainya kemerdekaan Indonesia. Pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949, Banyumas menjadi salah satu wilayah strategis dalam perjuangan melawan penjajah, terutama setelah proklamasi kemerdekaan. Letaknya yang berada di daerah perbukitan dan dikelilingi oleh medan alami yang sulit dijangkau, menjadikan Banyumas sebagai basis pertahanan dan operasi gerilya. Disinilah Jenderal Sudirman, yang berasal dari wilayah Banyumas, memimpin perjuangan melawan pasukan Belanda dengan taktik perang gerilya yang sangat efektif. Perbukitan di sekitar Gunung Slamet dan hutan-hutan di Banyumas menjadi tempat persembunyian dan konsolidasi kekuatan rakyat serta pasukan TNI. Selama agresi militer Belanda I dan II, Banyumas menjadi medan pertempuran penting. Para pejuang lokal bersatu untuk melawan pasukan kolonial dengan semangat juang yang tinggi meskipun menghadapi persenjataan modern Belanda. Selain itu,
Banyumas juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai peristiwa heroik yang memperkuat semangat kemerdekaan rakyat. Dukungan masyarakat setempat terhadap perjuangan sangat besar, baik dalam bentuk logistik, informasi, maupun tenaga. Perjuangan Jenderal Sudirman dan rakyat Banyumas selama masa revolusi ini tidak hanya menorehkan sejarah penting bagi wilayah ini, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Hingga kini, semangat perjuangan tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Banyumas. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Banyumas secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan pembagian wilayah administrasi Republik Indonesia. Wilayah ini mulai menata kembali pemerintahan lokal dengan struktur yang lebih modern untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah daerah Banyumas berupaya mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan semangat kemerdekaan. Berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama masa awal kemerdekaan, Banyumas juga menjadi saksi dari perubahan sosial dan politik yang signifikan. Masyarakat yang sebelumnya hidup di bawah tekanan kolonial, mulai merasakan kebebasan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan infrastruktur yang mulai diperbaiki dan sistem administrasi yang diperkuat, Banyumas tumbuh menjadi salah satu daerah penting di Jawa Tengah. Kemajuan ini ditunjang oleh potensi agraris wilayah tersebut, serta keberadaan Purwokerto yang berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan. Hingga kini, Banyumas terus berkembang sebagai wilayah yang tetap menjaga warisan sejarah dan budayanya sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Banyumas dikenal dengan kekayaan budayanya yang khas, yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Setelah masa kemerdekaan, seni tradisional seperti lengger, calung, dan bahasa Jawa Banyumasan terus dilestarikan dan berkembang sebagai simbol budaya Banyumas. Lengger, tarian tradisional yang biasanya diiringi musik calung, bukan hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis dan spiritual yang mencerminkan kehidupan masyarakat agraris. Sementara itu, calung, alat musik tradisional dari bambu, menjadi ciri khas kesenian Banyumas yang unik, dengan alunan musik yang riang dan menggugah semangat. Bahasa Jawa Banyumasan, dengan ciri khas dialek ngapak yang berbeda dari bahasa Jawa di daerah lain, menjadi salah satu bentuk kebanggaan masyarakat Banyumas. Dialek ini dianggap mencerminkan sifat egaliter, jujur, dan blak-blakan dari masyarakat setempat. Upaya pelestarian budaya dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti festival seni, pertunjukan rakyat, dan pendidikan berbasis budaya lokal. Identitas budaya Banyumas yang kuat tidak hanya menjadi daya tarik lokal, tetapi juga memperkaya keragaman budaya nasional Indonesia. Dengan menjaga tradisi-tradisi ini, masyarakat Banyumas tetap terhubung dengan akar sejarahnya sambil menghadapi tantangan modernisasi. Setelah memasuki era modern, Banyumas mengalami kemajuan pesat di berbagai sektor, terutama pertanian, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Dengan tanahnya yang subur, pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Banyumas, khususnya melalui komoditas padi, sayuran, dan perkebunan kecil. Selain itu, sektor perdagangan berkembang pesat, terutama di kota Purwokerto yang menjadi pusat ekonomi dan logistik di wilayah ini. Pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern tumbuh berdampingan, menciptakan dinamika ekonomi yang kuat. Salah satu ikon pembangunan di Banyumas adalah sektor pariwisata, dengan destinasi andalan seperti Baturaden, kawasan wisata alam di kaki Gunung Slamet yang menawarkan keindahan alam, udara segar, dan berbagai fasilitas rekreasi. Selain Baturaden, Banyumas juga mengembangkan potensi wisata budaya dan sejarah, seperti situs-situs peninggalan masa lalu dan tradisi lokal. Di bidang pendidikan, Purwokerto menjadi kota pelajar dengan banyaknya institusi pendidikan tinggi yang menarik mahasiswa dari berbagai daerah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik juga terus ditingkatkan, memperkuat konektivitas wilayah Banyumas dengan daerah lain di Jawa Tengah. Semua perkembangan ini menjadikan Banyumas sebagai daerah yang maju secara ekonomi dan infrastruktur, namun tetap menjaga identitas lokalnya. Di era kontemporer, Kabupaten Banyumas telah berkembang menjadi salah satu pusat kemajuan di Jawa Tengah, baik dari segi ekonomi, pendidikan, infrastruktur, maupun pariwisata. Kota Purwokerto, sebagai ibu kota kabupaten, menjadi pusat kegiatan utama yang memadukan modernitas dengan tradisi lokal. Berbagai fasilitas modern,
seperti pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan kawasan bisnis, telah dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sektor pendidikan juga menjadi unggulan, dengan keberadaan universitas-universitas seperti Universitas Jenderal Sudirman yang menarik mahasiswa dari seluruh Indonesia, menjadikan Banyumas sebagai kota pelajar yang dinamis. Meski terus berkembang, Banyumas tetap menjaga kearifan lokal dan warisan sejarahnya. Tradisi seperti lengger, calung, dan dialek Banyumasan masih dilestarikan melalui berbagai festival dan pertunjukan seni. Pemerintah daerah juga berupaya mengintegrasikan pembangunan modern dengan pelestarian budaya dan lingkungan, seperti dalam pengelolaan kawasan wisata Baturaden yang terus menjadi daya tarik utama. Komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi menjadikan Banyumas sebagai contoh daerah yang mampu berkembang pesat tanpa kehilangan identitasnya. Dengan semangat inovasi dan pelestarian, Banyumas siap menghadapi tantangan masa depan sambil tetap bangga pada akar sejarahnya yang kaya.